Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Pecan FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Pecan FX. Oke teman-teman, seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang perkembangan dan situasi yang terjadi di dunia kripto, mari hari ini kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan di dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan update informasi dari sebuah akun Twitter yang bernama PNewsP. Ini sebuah postingan kurang lebih 23 menit yang lalu. Ini ada sebuah postingan screenshot dari moderator P Network yang bernama Rel3R yang menyatakan bahwa kalau kita pada saat mainnet tertutup ini melakukan jual beli koin P dengan menggunakan uang fiat, itu dianggap melanggar aturan teman-teman. Dan di sini malah ada ancaman bahwa akun kita itu bisa dihapus atau bahkan dikunci oleh core team selama 100 tahun teman-teman. Jadi P-Network ini adalah sebuah proyek cryptocurrency baru yang menjanjikan penambangan melalui aplikasi mobile, telah mendapatkan popularitas yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Namun proyek ini juga telah menuai kontroversi dengan banyak orang mempertanyakan keabsahan dan kelayakannya teman-teman. Salah satu aspek yang paling kontroversial dari P-Network adalah sistem penambangannya. Tidak seperti cryptocurrency lain yang menggunakan proses penambangan komputasi yang intensif, P-Network memungkinkan pengguna untuk menambang P dengan hanya menjalankan aplikasi mobile di smartphone mereka. Dan hal ini telah menyebabkan banyak orang mempertanyakan apakah P-Network benar-benar memiliki nilai intrinsik atau apakah P-Network ini hanya sekedar sebuah skema Ponzi yang menyamar teman-teman. Namun terlepas dari kontroversi seputar P-Network teman-teman, ada beberapa orang yang telah mulai membeli dan menjual P di pasar gelap dengan menggunakan uang fiat. Namun penting untuk dicatat bahwa hal ini melanggar aturan dari P-Network dan dapat mengakibatkan konsekuensi serius seperti penangguhan akun hingga 100 tahun atau bahkan penghapusan permanen teman-teman. Ini misalkan salah satu akun, kalau kita lihat di gambar ini memiliki 141.994 P. Ini adalah sebuah angka yang tidak wajar teman-teman. Tidak mungkin seorang pionir yang menambang katakanlah hampir 4 tahun ini bisa mendapatkan koin P dalam jumlah sekian kecuali dia melakukan pembelian atau penjualan teman-teman. Dan di sini dinyatakan bahwa untuk akun ini dinyatakan dikunci sampai tahun 2122. Nah, pertanyaan saya apakah ini adalah sebuah realitas atau ini hanya sebuah sensasi, bahwa apakah postingan ini hanya sekedar garapan Photoshop atau memang benar-benar terjadi seperti ini. Mungkin teman-teman ada yang punya info yang lebih valid, teman-teman silahkan melakukan komentar atau melayangkan pendapat di kolom komentar yang ada di video ini. Karena ini gambar ini saya dapatkan dari sebuah akun Twitter, tetapi untuk validitasnya saya belum tahu teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang lebih mempunyai info yang valid, silakan komen sekali lagi di kolom komentar. Namun kalau kita melihat di sini, kalau misalkan ini benar terjadi larangan ini teman-teman, ada beberapa alasan mengapa P-Network melarang pembelian dan penjualan P. Yang pertama adalah bahwa P-Network ini masih dalam tahap pengembangan awal dan belum diluncurkan secara resmi, dan hal ini berarti bahwa nilai P masih sangat spekulatif dan dapat berubah secara dramatis di masa depan teman-teman. Kemudian juga
P-Network ingin mencegah manipulasi pasar. Jika orang dapat dengan mudah membeli dan menjual Pi, hal ini dapat menyebabkan fluktuasi harga yang liar dan membuat proyek menjadi tidak berkelanjutan, teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah bahwa P-Network ingin memastikan bahwa semua pengguna memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan Pi. Jika orang dapat membeli Pi dengan mudah, hal ini dapat memberikan keuntungan yang tidak adil bagi mereka yang memiliki lebih banyak uang, teman-teman. Jadi bagi yang tidak punya uang itu akan mengalami kesulitan, teman-teman. Tapi bagi orang yang uangnya banyak, kalau misalkan ini diperbolehkan, maka mereka akan melakukan serok habis-habisan, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat dari postingan ini, dan ini juga untuk screenshot dari akun ini, apakah ini memang real atau hanya sekedar Photoshop, teman-teman silakan komen di kolom komentar. Namun kalau ini real, ini konsekuensinya luar biasa, teman-teman. Jadi jika Anda tertangkap oleh sistem Anda membeli atau menjual Pi dengan uang fiat, maka akun Anda dapat ditangguhkan hingga 100 tahun atau bahkan dihapus secara permanen. Dan Anda juga dapat kehilangan semua koin Pi yang telah Anda kumpulkan, teman-teman. Jadi kalau menurut saya, pendapat saya pribadi, teman-teman, kesimpulannya bahwa yang paling penting adalah kita harus selalu berhati-hati saat berinvestasi dalam cryptocurrency apapun, termasuk P-Network. Teman-teman harus melakukan riset Anda sendiri sebelum berinvestasi dan pastikan Anda memahami resiko yang terlibat. Jika Anda memutuskan untuk berinvestasi dalam P-Network, Anda harus mematuhi aturan dan menghindari membeli atau menjual Pi, teman-teman. Jadi demikian update informasi, teman-teman, tentang adanya postingan dari sebuah akun Twitter bahwa jual beli koin Pi dengan uang fiat ini ternyata dilarang berdasarkan informasi dari seorang moderator P-Network yang bernama Real3R. Oke, untuk video ini semoga bisa memberi wawasan bagi kita para pionir, dan bagi yang hari ini jual beli Pi harus hati-hati, teman-teman, karena banyak sekali penipuan. Jadi banyak orang yang menyatakan dia siap membeli koin Pi Anda, begitu Anda kirim Pi-nya ternyata uangnya tidak dikirim, teman-teman. Dan ini kasus ini bukan hanya sekali dua kali, tapi sudah banyak sekali kita lihat di sosial media, di Facebook maupun di Twitter, banyak sekali keluhan tentang para pionir yang mengalami penipuan dalam hal jual beli Pi. Jadi koin Pi-nya mereka kirim dalam jumlah ratusan bahkan ribuan Pi yang hasil penambangan yang mereka lakukan selama bertahun-tahun, tapi ternyata oleh pembelinya uangnya tidak dikirim ke rekening, teman-teman. Ini malah bisa merugikan kita, teman-teman. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Apakah info ini valid atau tidak? Silakan teman-teman komen di kolom komentar. Mungkin teman-teman ada yang mempunyai informasi yang lebih valid daripada video yang saya buat ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.